Nah, tapi gini Pak, kemudian kan kasus ini menjadi mencuat lagi, orang jadi ingat lagi, orang jadi notice yang mungkin dulu nggak tahu jadi tahu lagi setelah film Vina ini, setelah 7 hari ini. Betul. Ada muncul kemudian kejanggalan-kejanggalan begitu ya, ada yang mengatakan satu misalkan soal Peggy Setiawan, kemudian juga soal keterlibatan dari ayah korban, ayah Eki yang pada saat itu bertugas di narkoba, tapi justru juga menangani persoalan ini, kemudian soal hilangnya 2 DPO. Nah, Pak Anton ngelihat ada kejanggalan nggak sih dalam peristiwa penyelidikan kasus ini sampai saat ini? Masalah kejanggalan ya perlu kita identifikasi. Namun mungkin bisa saya jawab satu-satu. Masalah ayahnya korban, Pak Rudiana. Ya. Memang saat itu beliau di narkoba, tetapi dan juga sebagai pelapor. Tetapi tidak berarti bahwa beliau yang menangani. Hal ini bisa dibuktikan dari apa? Kan ada surat perintah tugas penyidikan. Nah, di dalam surat perintah penyidikan itu ada nggak nama beliau? Nah, jadi dan setelah kita cek tidak ada nama beliau. Tapi jangankan sebagai anggota Polri, sebagai anggota masyarakat saja apabila mengetahui informasi tentang para pelaku kan boleh disampaikan. Namun ini pun juga tentu saja diuji untuk menetapkan tersangka ini kan ada bukti yang cukup dan bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup itu apa? Kita ketahuilah bersama ini. Adanya 2 alat bukti ditambah 1 petunjuk gitu kan. Nah, tentu saja di sini Polri saat itu ya menangkap yang 8 tersangka itu ya belum ada gejala-gejala. Nah, kemudian masalah PS itu sendiri saya belum berani menyebutkan namanya karena tetap harus mengedepankan ajas praduga tak bersalah, yaitu presumption innocence gitu kan, sehingga saya nyebut PS saja. Saat itu pun juga PS itu sudah disebutkan oleh para tersangka, namun masalahnya itu ya tidak jelas, kurang begitu jelas. Nah, makanya setelah ditangani perkara, mungkin saat itu mereka para penyidik itu cepat puas dan juga tidak ada friksi dari korban, karena biasanya kalau korban tidak puas kan mendesak korban kan terus. Sudah meninggal. Gimana? Korban kan sudah meninggal. Bukan dari keluarga korban. Dari keluarga korban biasanya kalau ini kurang Pak, ini kurang ya seperti sekarang ini. Nah, dengan ditangkapnya 8 ini saat itu sudah cukup memberikan kepuasan kepada keluarga korban. Nah, namun setelah sekarang kan muncullah PS. Nah, tentang penangkapan PS itu sendiri, saya maaf sampai berkali-kali bertanya kepada penyidik, Dek, tolong Dek, apa benar Anda menangkap PS ini orang yang ada dalam DPO? Benar Pak, kata. Apa alasannya Anda menangkap? Karena ini menjadi pertanyaan masyarakat loh. Termasuk saya juga bertanya-tanya ke penyidik yang saat ini yang saat ini menangani. Anda yakin nggak bahwa kalau salah tangkap ini akan menjadikan ya institusi kita ini jadi korban bully, citra kita ini, waduh, tidak Pak, kami tidak salah tangkap. Coba saya bilang, apa buktinya bahwa Anda tidak salah tangkap? Baik Pak, saya buktikan. 1, nama beliau ini ada 3. Ada Robi, ada Perong, dan 2 gitu, ada nama. Nah, ternyata ketika kami tangkap aliasnya itu sama, gitu kan, Robi dan juga Perong. Kemudian yang keduanya, apalagi yang menjadikan yang keduanya masalah yang bersangkutan itu punya motor smash, warnanya ungu dan STNK-nya atas nama yang bersangkutan. Sesuai dengan keterangan apa saya bilang? Keterangan saksi. Loh, keterangan saksi ini ingat Dek, bahwa keterangan saksi ini adalah keterangan yang sangat rawan. Ini lidah tidak bertulang, bisa berubah-ubah. Hari ini A, besok B. Tidak Pak. Kualitas saksinya pun juga ini sudah kami uji.
Kenapa? Karena saksinya itu temennya dari SD. Makanya saat itu pun juga disita ijazahnya. Betul enggak gitu. Nah, gitu. Jadi tahu betul. Dan beliau ini sekarang ada salah satu tersangka. Oke, sebentar. Ini cukup menarik soal Peggy. Saksi teman SD-nya ini apakah teman SD yang juga melakukan tindakan pembunuhan tersebut atau teman SD yang gimana? Yang juga sebagai tersangka. Siapa saksinya Pak yang jadi tersangka? Karena Peggy ini PS ini dikenal orang yang sadis. Jadi beliau juga takut gitu kan. Makanya selama ini itu mereka ini apalagi ada satu tradisi di geng motor gitu kan, harus saling melindungi, harus saling solid. Dan yang bersangkutan ini PS ini dikenal sadis, makanya berani menusuk dengan samurai. Jadi mereka sendiri secara internal itu takut. Di samping takut sama PS, takut juga sama gengnya gitu. Karena kalau tidak aktif saja di geng tersebut, kita pernah mengupas, itu akan diintimidasi yang bersangkutannya itu. Nah, jadi tradisi-tradisi ini ada, sehingga mereka pun juga tetap akan melindungi. Oke, tapi begini Pak, dari keterangan-keterangan orang yang mengenal Peggy, dari kuli bangunan yang bekerja bersama Peggy, mengatakan bahwa Peggy itu berada di Bandung. Teman kuli bangunannya mengatakan Peggy itu berada di Bandung ketika kejadian. Orang tuanya juga mengatakan Peggy berada di Bandung. Peggy itu jarang datang ke Cirebon. Hari baik bulan baik begitu dia datang ke Cirebon. Kemudian juga dari kuasa hukum Peggy mengatakan bahwa di tanggal tersebut, di Agustus 2016 tersebut, Peggy itu menerima slip pembayaran upahnya sebagai kuli bangunan di hari tersebut, begitu Pak. Ini kemudian bagaimana untuk mencocokkan ini? Apakah cukup hanya dari identitas punya tiga nama Peggy, Robi, dan Perong? Apakah itu cukup? Dan ijazah saja apakah cukup? Karena kan juga disampaikan bahwa dari 6 orang yang diminta keterangan, kenal nggak sama Peggy? Peggy terlibat nggak? Ternyata 5 orang mengatakan tidak mengetahui Peggy tidak terlibat. Sementara 1 orang saja mengatakan. Nah, nanti kita akan coba jawab Pak berdasarkan kekusutan informasi yang kita peroleh di luar sana Pak sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di One on One. Peggy, kenapa Peggy? Agar tertib, tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti lobbying katanya? Nama panggilan saya itu. Silakan. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Tidak. Jika saya mati, saya rela syahid.